Pelatih Timnas Indonesia Sintayong telah memanggil sebanyak 28 pemain Indonesia untuk persiapan Piala AFF 2022. Para pemain yang dipanggil tersebut nantinya akan menjalani pemusatan latihan di Bali yang akan dimulai pada 28 November mendatang. Pada tes kali ini ada 3 pemain tim U20 Indonesia yang diikut sertakan, yakni Muhammad Ferrari, Marcelino Ferdinand, dan Zaki Ashraf. Selain itu, nama-nama pemain senior seperti Nadeo Argawinata, Ricky Kambuaya, dan Farudin Arianto masih menjadi pilihan utama. Sementara itu, bagian Samuyama dan Andi Setio kali ini adalah momen kembalinya mereka ke Timnas Indonesia. 2 pemain naturalisasi yakni Jordi Amat dan Sandy Walsh juga sudah bergabung dengan 28 pemain yang sudah dipanggil Sintayong. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri menyebut Sintayong akan menyambangi markas Gillingham FC agar melepas Elkan Bagot di Piala AFF 2022. Hal tersebut dilakukan lantaran Piala AFF akan berlangsung saat kompetisi di Eropa kembali bergulir usai Piala Dunia 2022. Bagot merupakan salah satu pemain andalan Sintayong. Bek 20 tahun tersebut sangat diharapkan Sin bisa tampil di Piala AFF 2022. Untuk memenuhi ambisi meraih gelar juara turnamen sepak bola antar negara Asia Tenggara untuk pertama kalinya. Pemain lain yang kemungkinan bernasib serupa adalah Sandy Walsh. Pemain yang proses perpindahan federasinya sedang diurus PSSI ke FIFA tersebut membela Kevin Mechelen. PSSI melalui Indra Syafri sudah bersurat ke FIFA untuk perpindahan federasi Jordi Amat dari Spanyol dan Sandy Walsh dari Belanda ke Indonesia setelah resmi menjadi WNI. Surat perpindahan federasi Jordi Amat telah dikirim pada Selasa 22 November 2022. Sedangkan surat perpindahan federasi dikirim hari ini 23 November 2022. Jika proses perpindahan federasi ini bisa selesai sebelum Piala AFF 2022, yakni pada 20 Desember, ada kans keduanya bisa didebut bersama Timnas Indonesia di ajang tersebut. PSSI yakin proses perpindahan ini bisa selesai sebelum batas akhir pengumuman skuad Piala AFF 2022. Satu nama lainnya, Zain Patinama, dipastikan akan absen. Ini karena proses naturalisasinya masih di Sekretariat Negara dan belum ada keputusan Presiden untuk pengambilan sumpah. Pelatih Timnas Vietnam Park Hang-seo secara terbuka mengungkapkan kelemahan Timnas Vietnam jelang berlaga di Piala AFF 2022. Menurutnya, masalah kekompakan tim dan lini pertahanan serta penyerangan masih perlu diasah. Pelatih asal Korea Selatan itu bertekad untuk memperbaiki kekurangan timnya pada agenda persiapan nanti. Timnas Vietnam diketahui akan beruji coba melawan klub kuat Liga Jerman Borussia Dortmund demi persiapan jelang Piala AFF 2022. Piala AFF 2022 sendiri akan menjadi momen terakhir pelatih Park Hang-seo memimpin Timnas Vietnam. Pelatih asal Korea Selatan itu akan hengkang pada Januari mendatang. Menarik untuk melihat apakah Coach Park mampu membawa Timnas Vietnam meraih juara di turnamen terakhirnya itu. Dalam rangkaian pemusatan latihan jelang Piala AFF 2022, Timnas Indonesia direncanakan untuk beruji coba dengan tim Liga 1. Dirtek PSSI Indra Syafri menegaskan para pemain Timnas Indonesia tidak hanya butuh latihan bersama pada TC nanti. Para penggawa skuad Garuda harus merasakan atmosfer pertandingan kompetitif untuk menjaga sentuhan dan kebugaran. Hal itu tak terlepas dari kompetisi yang telah berhenti dalam waktu yang cukup lama imbas tragedi Kanjuruhan. Maka dari itu, laga uji coba melawan klub Liga 1 akan menjadi alternatif yang sama-sama menguntungkan. Serbia menyatakan niatnya ingin bergabung sebagai anggota Asosiasi Negara Asia Tenggara atau ASEAN meski secara geografis tidak terletak di kawasan tersebut. Keinginan Serbia untuk bisa bergabung ke ASEAN itu telah disampaikan oleh Perdana Menteri Ana Bernabe ketika berjumpa dengan Presiden Singapura Halimah Yaakob dan Menteri Pertahanan Nasional Theo Chee Han. Dalam pertemuan tersebut, Ana Bernabe mendapatkan dukungan penuh dari Singapura agar Serbia bergabung dengan ASEAN. Singapura siap mendorong Serbia untuk menekan perjanjian kerjasama dan persahabatan dengan negara di Asia Tenggara. Jika hal tersebut terjadi, tentu akan memperpanas persaingan di bidang olahraga ASEAN.
Pasalnya, Serbia merupakan salah satu negara yang memiliki kualitas di bidang sepak bola. Bahkan saat ini tengah berpartisipasi di Piala Dunia Qatar 2022. Menjadi salah satu pilihan lini belakang Sintayong di timnas Indonesia, Andi Setio membeberkan keinginannya bersama skuad Garuda. Pemain Persikabo itu rencananya bakal mengikuti pemusatan latihan bersama timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong yang akan dimulai pada 28 November 2022 nanti. Kembalinya Andi Setio di skuad Garuda tak terlepas dari performa impresifnya bersama Persikabo sejauh ini. Dilansir dari data Transfermarkt periode 2017-2022, Andi Setio sudah mengoleksi 93 penampilan dengan mengukir 6 gol serta 1 assist. Selain kenyang menit bermain bersama Persikabo, pemain berpostur 180 cm tersebut juga telah memiliki pengalaman bersama timnas Indonesia. Andi Setio berambisi untuk memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Ya, selagi saya dikasih kesempatan, saya maksimalkan sebaik mungkin. Teman-teman yang ada di timnas Indonesia semoga meraih hasil yang diinginkan. Ya, semoga juara. Tutur Andi Setio. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares memberikan kritik kepada Sintayong terkait jadwal pada timnas U20 Indonesia selama melakoni uji coba di Eropa. Bernardo Tavares menilai jadwal laga uji coba skuad Garuda Nusantara terlalu padat. Pelatih asal Portugal itu mengkhawatirkan kondisi skuad Garuda Nusantara, terutama anak asuhnya di PSM Makassar, Zaki Ashraf. Bernardo Tavares menambahkan jika harusnya laga uji coba dimaksimalkan untuk melakukan rotasi. Mereka punya skuad 32 hingga 35 orang, dan kalau misalnya saya bermain di 2 pertandingan penuh dan ada orang yang seharusnya bisa menggantikan orang itu, mereka jajaran pelatih timnas Indonesia U20 harus berpikiran ini, tegas Tavares. Salah satu media Vietnam, The Tau 24/7, turut menyoroti performa timnas Indonesia U20 di Spanyol. Dalam artikelnya, media tersebut tampak meledek tim asuhan Sintayong yang gagal menang dalam sejumlah laga uji coba yang dilakoni. Seperti diketahui, di laga terakhir skuad asuhan Sintayong kembali menelan kekalahan atas klub Norwegia Vålerenga Football U20 dengan skor 4-0. Setelah sebelumnya menelan kekalahan atas Slovakia U20 dan Prancis U20. Ini menjadi kekalahan ketiga tim asuhan Sintayong dalam agenda TC di Spanyol. Skuad Garuda Nusantara masih akan melakoni 1 laga uji coba lagi sebelum pulang ke tanah air. Kabarnya mereka akan melawan tim asal Spanyol Malaga FC U20. Menarik untuk melihat performa lanjutan skuad Garuda Muda di laga nanti.